Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa materi yang sudah didiskusikan dalam forum di e-learning oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Bicara mengenai Tuhan, Tuhan merupakan salah satu syarat seseorang dikatakan beriman, dikatakan bertakwa ketika orang tersebut itu beriman, kemudian meyakini dan mengenal siapa Tuhannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin ya. Nanti silakan dipelajari di makalah sendiri. Saya hanya menggarisbawahi apa yang menjadi tema besar dari pembahasan kita terkait dengan konsep Tuhan. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana manusia mengenal Tuhan. Kita kaitkan dengan sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan, karena bagaimanapun juga manusia itu memiliki perkembangan dalam mengenal siapa Tuhan mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pendapat terkait dengan konsep Tuhan. Yang pertama adalah kalau kita merujuk pada pemikiran Barat atau manusia primitif terkait dengan konsep Tuhan, pada pemikiran orang Barat atau manusia primitif, mereka menggunakan teori evolusi. Nah, ketika mereka ditanya terkait dengan keyakinan tentang Tuhan, maka ada beberapa perkembangan pemikiran tentang Tuhan. Yang pertama adalah ada dinamisme, kemudian animisme, politeisme, henoteisme, dan monoteisme. Tetapi kalau kita merujuk kepada pemikiran umat Islam tentang konsep Tuhan, maka kita tahu bahwasanya umat Islam sepeninggal Rasulullah wafat, itu kemudian umat Islam terpecah belah menjadi beberapa golongan. Ada golongan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, itu memiliki pandangan tersendiri terkait dengan konsep Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan saya jelaskan satu persatu mengenai sejarah pemikiran manusia terkait dengan Tuhan. Kita awali dari konsep Tuhan menurut sejarah pemikiran Barat atau dengan menggunakan teori evolusi. Yang pertama, bahwasanya ada di antara manusia itu ketika mereka ditanya terkait dengan konsep Tuhan, maka yang menjadi keyakinan mereka adalah mereka mengikuti keyakinan dinamisme, di mana paham ini mengaku bahwasanya ada kekuatan tersendiri atau kekuatan atau magic power yang berpengaruh dalam kehidupan manusia, sehingga kekuatan ini terbentuk dalam kepercayaan hayati yang ditunjukkan pada benda-benda yang dianggap keramat. Oleh karena itu, pemahaman manusia primitif, atau kalau kita mengikuti pendapat pemikiran Barat, ketika ditanya mengenai konsep Tuhan, itu ada yang dulunya mereka itu meyakini, atau bukan hanya dulunya, sampai sekarang barangkali masih ada. Ketika mereka ditanya mengenai konsep Tuhan, itu adalah mereka memiliki keyakinan terkait dengan dinamisme. Jadi dinamisme itu adalah keyakinan terhadap sesuatu yang memiliki kekuatan tertentu, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga kalau kita merujuk kepada teori evolusi, animisme. Kalau animisme itu adalah paham ini mempercayai adanya peranan roh ya. Jadi adanya kekuatan dalam roh tertentu yang kemudian itu dianggap memiliki kekuatan yang lebih, sehingga itulah dianggap sebagai suatu jelmaan atau kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sehingga ketika ditanya mengenai konsep Tuhan, perkembangan manusia. Jadi manusia itu memiliki perkembangan. Jadi ada dinamisme dalam memahami, dalam mengenal Tuhannya. Jadi ada yang menganggap, kita tahu bahwasanya di dalam Islam sendiri, dalam sejarah Nabi Ibrahim itu kan juga luar biasa dalam mencari siapa Tuhan mereka. Ini kita perlu tahu bahwasanya manusia kan memang dibekali pikiran, dibekali logika, dibekali akal pikiran, mereka selalu berpikir siapa Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun pada saat itu juga selalu mengalami perkembangan pemikiran terhadap siapa Tuhannya, yang pada akhirnya menemukan Tuhan yang sesungguhnya adalah Allahu Rabbi. Kira-kira seperti itu. Kalau panjenengan baca dalam sejarah, Ibrahim pun ketika mencari jati diri tentang siapa sebetulnya Tuhan itu, ketika mengetahui matahari, itulah yang dikira Tuhan. Ketika tahu bulan, itulah dikira Tuhan. Sama, ternyata kalau kita mengenal Tuhan dengan menggunakan konsep Barat atau manusia primitif, yang kemudian kita mengenal ada konsep keyakinan yang dinamisme atau animisme. Kalau animisme itu adalah memiliki kepercayaan terhadap roh-roh tertentu yang dianggap memiliki kekuatan, sehingga itulah yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian ada juga
yang kemudian memiliki paham politeisme. Kalau paham politeisme itu bahasa poli itu berarti banyak, kalau teisme itu adalah ketuhanan, artinya bahwasanya mempercayai dan menganggap adanya banyak dewa sebagai Tuhan, sehingga dewa tersebut dipuja dan disembah oleh manusia. Ada golongan tertentu, umat manusia tertentu yang memahami bahwasanya yang dimaksud dengan Tuhan itu adalah sekelompok dewa. Jadi bukan hanya satu yang disembah, tetapi ada poli, ada banyak Tuhan yang lebih dari satu, yang wujudnya itu adalah berupa dewa. Itu selalu mengalami perkembangan. Terus kemudian ada juga yang memiliki paham ketika ditanya tentang konsep Tuhan itu henoteisme. Kalau henoteisme tadi merupakan perampingan dari paham politeisme. Kalau politeisme tadi memahami bahwasanya yang namanya Tuhan itu adalah penjelmaan berupa dewa yang lebih dari satu, sehingga dewa yang jumlahnya banyak itu yang kemudian disembah dan ditaati oleh mereka. Tapi kalau paham henoteisme ini semakin mengerucut pemahamannya. Jadi henoteisme itu adalah dari sekian banyak dewa itu kemudian manusia itu menyeleksi, memilih satu dewa yang dianggap mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan yang lain, yang itulah yang kemudian dipilih sebagai Tuhan mereka. Nah, ini kalau menurut logika panjenengan bagaimana? Ini kira-kira lucu enggak? Ketika manusia itu menyeleksi, oh ini Tuhan saya, ini yang memiliki, akhirnya eksistensi dari Tuhan itu ditentukan oleh manusia itu sendiri kalau mengikuti paham henoteisme. Jadi henoteisme itu adalah berawal dari pemahaman dari politeisme, tapi kemudian karena terlalu banyaknya dewa yang disembah, yang diagungkan, lalu kemudian ada satu dewa yang paling dianggap agung, itulah yang kemudian disebut Tuhan, itu kalau kita menggunakan konsep henoteisme. Kemudian yang terakhir, pada akhirnya manusia menemukan keyakinan yang namanya adalah monoteisme. Jadi monoteisme ini paham yang menyatakan satu Tuhan untuk seluruh rakyat. Nah, nanti pertanyaannya adalah, apakah tauhid dalam Islam itu selalu monoteisme? Apakah monoteisme itu selalu Islam yang bertauhid? Tidak mesti. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah Islam itu monoteisme? Jawabannya iya. Islam itu adalah agama monoteisme yang memiliki kepercayaan adanya satu Tuhan. Tetapi monoteisme itu belum tentu Islam. Mudah-mudahan bisa membedakan ya. Jadi saya ulangi lagi, ketika ada pertanyaan apakah Islam itu monoteisme, jawabannya iya, karena Islam itu adalah mengakui adanya satu Tuhan, yaitu Allah. Tetapi manusia yang menganut paham monoteisme itu belum tentu Islam, karena bisa jadi satu Tuhan yang diyakini tadi adalah bukan Allah. Ini yang harus dipahami betul oleh kalian semua, sehingga konsep-konsep terkait dengan Tuhan ini nanti bisa dipahami betul oleh kalian. Ini kita kembali kepada sejarah ya. Jadi bagaimana manusia itu bisa mengenal, bisa memahami siapa Tuhan mereka. Sejarah peradaban manusia di dalam mengenal Tuhannya, ini kalau kita melihat dari sudut pandang pemikiran barat atau manusia primitif. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau kita melihat konsep Tuhan kalau kita tilik dari perspektif pemikiran umat Islam. Jadi Islam itu mengawali pengenalan tentang Tuhan itu bersumber pada tauhid. Tetapi dalam Islam itu kan banyak aliran di dalamnya. Ada aliran yang bercorak liberal ya, ada yang bercorak tradisional, dan ada yang berada moderat tengah-tengah di antara keduanya. Maka kemudian dalam hal ini nanti corak pemikiran ini yang mewarnai sejarah pemikiran tentang ketuhanan atau tentang ilmu tauhid yang masing-masing berlainan pandangan mengenai Tuhan. Oke, kita masuk kepada pendapat yang Mu'tazilah ya. Jadi yang pertama adalah menurut pandangan Mu'tazilah, nanti silahkan di pertemuan berikutnya nanti jangan akan mengenal siapakah Mu'tazilah itu. Jadi Mu'tazilah itu adalah salah satu golongan aliran yang ada di dalam Islam yang lebih mengedepankan logika dibandingkan nas. Jadi paham rasionalisme ini disebut Mu'tazilah. Jadi paham Mu'tazilah ini ketika ditanya mengenai konsep Tuhan, kaum rasionalisme yang menekankan pemakaian akal pikiran dalam memahami semua ajaran dan keimanan dalam Islam. Jadi paham ini menghasilkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Artinya apa? Mu'tazilah ini mengenal Tuhannya itu ya selalu dikaitkan dengan logika. Misal ya, Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Allah itu ya jelas satu dong.
Alasannya apa? Karena menurut logika gitu. Karena Mu'tazilah itu adalah golongan yang lebih mengedepankan logikanya. Jadi main otak gitu. Jadi main logika. Jadi ketika ditanya, "Menurut kamu Tuhan itu berapa?" Kalau kita merujuk ada politeisme, ada henoteisme, ada monoteisme dan seterusnya tadi, ketika Mu'tazilah yang ditanya, "Menurut kamu Tuhan itu ada berapa?" gitu. Kalau Mu'tazilah mengatakan bahwasanya menurut saya Tuhan itu adalah satu, qul huwallahu ahad. Alasannya apa? Bukan alasannya kok kemudian di dalam Al-Qur'an itu tidak begitu. Kalau aliran Mu'tazilah lebih mengedepankan logika. Jadi jawaban Mu'tazilah adalah karena bagi kami, menurut logika kami, kalau Tuhan lebih dari satu itu justru tidak akan terjadi yang namanya kemapanan dalam menjalani hidup. Jadi nanti ibarat kata kalau guyonannya kalau Tuhannya lebih satu, nanti eyal-eyalan yang satunya minta hujan, yang satunya dan seterusnya. Jadi kalau menurut logika Mu'tazilah, jadi bahwasanya mengenal Tuhannya itu sesuai dengan apa apa yang difikirkan oleh logika mereka. Jadi bagi Mu'tazilah, ya Tuhan itu satu, ya. Karena ketika Tuhan itu satu, maka dialah yang menentukan segalanya. Tetapi kalau Tuhan itu lebih dari satu secara logika akan tidak tepat gitu. Ini diantara contoh konsep Tuhan dengan menggunakan pemikiran Mu'tazilah. Kemudian yang berikutnya adalah menurut paham Qadariyah. Jadi paham ini berpendapat bahwasanya manusia itu memiliki kebebasan dalam kehendak dan berusaha. Jadi artinya bagi paham Qadariyah ketika ditanya oleh Tuhan tentang Tuhan, bagi mereka Qadariyah menurut orang Islam yang mengikuti aliran Qadariyah ini, Tuhan itu tidak memiliki kekuasaan apapun untuk mengatur manusia. Karena manusia itu menurut paham Qadariyah itu bisa menentukan dirinya sendiri. Jadi bisa menentukan takdir atau usahanya sendiri. Jadi apa yang dialami oleh manusia itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu kalau kita merujuk kepada konsep paham Qadariyah. Jadi Tuhan itu ya sudah Tuhan aja, tapi nggak ada kaitannya untuk mengatur manusia, itu nggak ada. Karena menurut paham Qadariyah, manusia itu memiliki kebebasan untuk berkehendak dan berusaha gitu. Kemudian berikutnya adalah menurut paham Jabariyah. Jabariyah ini kebalikan dari paham Qadariyah. Nanti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan seterusnya nanti akan dibahas pada bab berikutnya. Nah, kalau menurut paham Jabariyah itu adalah kebalikan dari paham Qadariyah, di mana paham ini memiliki keyakinan bahwasanya manusia itu tidak memiliki kebebasan untuk berkehendak. Artinya Tuhan menurut pandangan Jabariyah dialah penentu segala-galanya. Gitu. Jadi Tuhan itu mengatur manusia dalam segala aspek. Semua hal itu adalah yang menentukan apa yang terjadi dalam manusia, itu adalah yang menentukan Tuhan. Berbeda dengan paham Qadariyah yang tadi. Tapi kalau paham Qadariyah itu tadi contoh ya, kamu kecelakaan itu kalau menurut paham Qadariyah ya sudah itu salah kamu sendiri, bukan karena itu takdir dari Tuhan, tidak. Tapi kalau menurut paham Jabariyah, kamu kecelakaan ya karena dikehendaki oleh Tuhan gitu. Jadi semua hal baik atau buruk kalau menurut paham Jabariyah itu adalah ditentukan oleh Tuhan. Kalau menurut paham Jabariyah. Jadi kalau dalam paham Jabariyah ini manusia itu tidak lebih seperti wayang. Kalau seperti wayang berarti wayang itu tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh dalangnya. Ini jadi bagi Jabariyah Tuhan itu adalah segala-galanya. Manusia itu tidak mampu menentukan nasibnya sendiri. Semuanya diatur oleh Tuhan. Kalau Qadariyah tidak. Qadariyah itu ya Tuhan, tetapi tidak kemudian mengatur manusia. Manusia itu harus menentukannya sendiri. Mau celaka, mau selamat itu ya tergantung manusia itu sendiri begitu. Tidak ada urusannya dengan Tuhan. Itu kalau kita mengikuti paham Qadariyah. Nah, bagaimana menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, insya Allah umat Islam di Indonesia ini banyak yang mengikuti pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Di Indonesia ini kan kita tahu ada NU, ada Muhammadiyah. Saya yakin sekiranya mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Artinya teorinya bahwa manusia itu memiliki kebebasan. Tetapi Tuhan
Allah menentukan gitu. Jadi maka kalau menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, Allah yang menentukan segalanya, tetapi manusia tetap wajib berikhtiar. Kira-kira seperti itu. Jadi ada hubungan timbal balik begitu. Manusia tidak kemudian berpangku tangan pasrah kepada takdir, tidak. Allah yang menentukan takdir, tetapi manusia juga harus berusaha dalam mengubah takdirnya. Kira-kira seperti itu. Jadi terkait dengan konsep Tuhan ini, monggo nanti dibaca lagi. Ada banyak pemahaman terkait dengan konsep Tuhan, baik menurut sejarah pemikiran manusia primitif atau pemikiran barat dan pemikiran umat Islam terkait Tuhan. Monggo silahkan dibaca terkait dengan ini, mudah-mudahan nanti bisa memahamkan terkait dengan makalah atau materi terkait dengan konsep Tuhan. Oke, berikutnya adalah ketika kita sudah membahas mengenai konsep Tuhan, berikutnya adalah ada tema terkait dengan konsep iman. Jadi nanti silahkan dipelajari sendiri di dalam makalah mengenai definisi iman itu bagaimana, kemudian tingkatan iman itu juga apa saja, silahkan dipelajari sendiri. Saya di sini hanya menggarisbawahi terkait dengan bagaimana relasi antara iman dan amal. Karena kita tahu bahwasanya di dalam Islam itu ada banyak aliran. Bagaimana pendapat mereka terkait dengan iman dan amal? Pertama kita merujuk pada pendapat Khawarij ya. Jadi pertama Khawarij mengenai golongan Khawarij itu apa, Murji'ah itu apa, Mu'tazilah itu apa, nanti silahkan dipelajari setelah makalah berikutnya. Pertama kita akan membahas mengenai pendapat Khawarij tentang iman. Jadi bagaimana ketika relasinya terkait antara iman dan amal. Nah, golongan Khawarij mengatakan iman itu tidak semata-mata percaya kepada Allah, tetapi harus mengerjakan segala perintah dan kewajiban agama, itu juga merupakan bagian dari iman. Nah, kalau menurut pendapat Khawarij ini yang dinamakan iman itu tidak semata-mata bersyahadat saja, tetapi amal juga menjadi bagian dari iman, maka kalau ditanya pertanyaan berikutnya adalah apakah menurut golongan Khawarij iman itu bisa bertambah atau berkurang? Kira-kira bagaimana? Jawabannya adalah kalau kita merujuk pada pendapatnya Khawarij ini, tentu iman itu bisa bertambah atau berkurang karena iman kalau menurut pendapat Khawarij itu tidak cukup dengan hanya bersyahadat, tidak cukup hanya percaya kepada Allah saja, tetapi harus mengerjakan segala perintah, itu juga bagian dari keimanan. Maka kalau menurut pandangan Khawarij, iman itu ya bisa bertambah atau bisa berkurang tergantung bagaimana seseorang itu bisa menjalankan keimanannya. Kemudian berikutnya, menurut golongan Murji'ah. Kalau golongan menurut Murji'ah ini bahwasanya iman itu adalah tasdik secara demonstratif atau ma'rifah atau mengetahui Allah dengan hati. Jadi golongan Murji'ah ini mengatakan beda dengan Khawarij tadi. Golongan Murji'ah ini mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan iman itu ya cukup di dalam hati. Tidak ada kaitannya dengan amal. Jadi golongan Murji'ah ini cukup ekstrim pendapatnya karena mengatakan bahwasanya iman itu yang dinilai oleh Allah menurut golongan Murji'ah itu adalah cukup di dalam hati, sehingga tidak ada urusannya dengan amal. Maka yang penting orang itu beriman, apakah dia itu akan mencuri, berzina. Kalau menurut golongan Murji'ah itu tidak ada kaitannya dengan iman. Jadi tidak akan mengurangi iman seseorang. Ya, iman sendiri, amal sendiri. Maka kalau kita kembalikan pertanyaannya, apakah golongan Murji'ah itu iman itu bisa bertambah atau berkurang? Ya, kalau menurut golongan Murji'ah, iman itu tetap tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang, karena menurut Murji'ah yang dinamakan iman itu adalah cukup di dalam hati. Pokoknya awalnya dia itu beriman, ya sudah beriman. Adapun dia itu melakukan perbuatan dosa, ya nggak akan mengurangi keimanan seseorang. Nah, kira-kira pendapat Murji'ah ini kira-kira baik atau tidak untuk diikuti? Saya pikir kalau pendapat Murji'ah ini sampai diikuti, ini bisa berbahaya. Jadi tentu ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad selaku yang membawa ajaran tauhid ini. Jadi ajaran Murji'ah ini betul-betul dianggap salah satu ajaran yang bertentangan ketika mengatakan bahwasanya iman itu kok cukup dengan hati saja tetapi tidak ada kaitannya dengan amal, begitu. Oke, berikutnya adalah Mu'tazilah. Tadi sudah saya singgung kalau Mu'tazilah itu adalah golongan yang paling rasionalis, selalu mengedepankan logika dalam memikirkan sesuatu termasuk terkait dengan iman dengan Tuhan, itu selalu menggunakan logika. Kalau menurut golongan Mu'tazilah, iman itu apa yang mereka identifikasikan yang bercorak rasional. Artinya apa?
mereka itu mau mengimani sesuatu asalkan logika mereka bisa menerima. Gitu. Jadi iman itu ya logika mereka begini, yang namanya orang beriman itu dalam hati. Tapi kalau perbuatannya menunjukkan perilaku yang tidak baik, apakah secara logika itu bisa menerima? Nah itu, jadi mereka main logika. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman kemudian mencuri, apakah logika bisa menerima? Nah kira-kira mainnya seperti itu. Jadi kalau menurut golongan Mu'tazilah ya tentu keterkaitan iman ini tentu antara iman dan amal ada relasinya. Karena secara logika manusia ketika orang itu mengaku beriman, taat kepada Allah, ya tentu perilaku atau tata tutur katanya dan seterusnya itu pasti bersesuaian dengan keimanan yang diyakininya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita masuk pada pendapat paham Asy'ariyah. Jadi paham Asy'ariyah ini kalau di Indonesia banyak diikuti oleh kita ya. Jadi entah terlepas panjenengan itu apakah mengikuti NU atau Muhammadiyah, paham Asy'ariyah ini saya pikir banyak alhamdulillah diikuti oleh orang-orang di Indonesia ini. Jadi kalau menurut paham Asy'ariyah ketika ditanya terkait dengan konsep iman. Jadi kalau menurut paham Asy'ariyah, iman itu ya tidak cukup dengan hati. Biasanya kalau kita mendefinisikan iman itu ya harus diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan ditunjukkan dalam bentuk perbuatan. Jadi unsur iman itu paling tidak ada 3. Jadi tasdik, membenarkan di dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan menunjukkannya dalam perbuatan. Jadi ketiga unsur ini tidak bisa dipisahkan. Orang kalau mengaku iman hatinya pasti tutur katanya juga akan menunjukkan perilaku orang yang beriman, akan menunjukkan tata tutur katanya orang yang beriman, ya, berbicara santun, berbicara lemah lembut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amal perbuatannya pun juga demikian. Maka pertanyaannya adalah bagaimana menurut paham Asy'ariyah, apakah iman itu bisa bertambah atau berkurang? Nah, tentu kalau kita melihat kalau konsep Asy'ariyah ini tentu iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, karena ketika seseorang itu perbuatannya itu tidak mencerminkan perilaku orang yang beriman, tentu orang tersebut dikatakan imannya bisa berkurang. Ketika amaliyahnya itu semakin baik, maka keimanannya semakin tebal atau bertambah. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir, aliran Maturidiyah. Kalau aliran Maturidiyah ini berpendapat kalau Maturidiyah itu kan ada macam-macam. Kalau aliran Maturidiyah itu, kalau aliran Maturidiyah cabang Samarkand itu berpendapat bahwasanya iman itu tasdik bil qalbi. Artinya kurang lebih sama dengan pendapatnya Murji'ah tadi yang mengatakan bahwasanya yang namanya iman itu cukup membenarkan di dalam hati. Nah, ini kalau kita pahami bersama, saya pikir untuk panjenengan mungkin kurang tepat gitu ya. Jadi iman itu tidak semata-mata hanya di dalam hati. Maka terkait dengan di antara pendapat tentang relasi antara iman dan amal menurut beberapa aliran tadi, saya pikir yang paling ekstrim itu adalah pendapatnya Murji'ah dan Maturidiyah ini. Jadi ketika aliran Murji'ah ini ya, jadi silahkan nanti dibaca sendiri. Jadi aliran Murji'ah ini ketika diikuti, ini sangat kurang tidak tepat. Jadi pendapat ekstrim sebagaimana yang disampaikan tadi itu kurang ini ya. Jadi bahaya latin yang diajarkan oleh paham ya. Jadi bahaya latin dari ajaran yang disampaikan oleh golongan Murji'ah itu nanti efeknya adalah dapat membawa pada dampak kerusakan serta kehancuran moral. Kenapa demikian, Bu? Iya, Murji'ah tadi kan mengatakan iman itu cukup di dalam hati, tidak ada kaitannya dengan amal. Nah, itu kan bisa membahayakan. Jadi bisa membawa dampak kerusakan moral. Sehingga masyarakat nanti akan selalu bersifat permisif. Permisif itu artinya apa? Serba boleh. Yang penting kan hati saya kan iman. Adapun saya itu ngomong kasar, ngomong jelek, nggak ada urusannya dengan iman. Lah kalau ini dibenarkan, maka moral umat manusia itu menjadi tidak karu-karuan. Padahal kita tahu bahwasanya fungsi dari Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi tujuan Rasulullah Muhammad diutus di muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lah kalau kita mengikuti pendapatnya Murji'ah, ini saya pikir kurang tepat, bahkan tidak tepat. Karena meyakini bahwasanya iman itu cukup hanya di dalam hati saja.
dan kemudian amal itu dianggap tidak memiliki keterkaitan dengan iman. Sehingga kalau, paham ini diikuti, ini akan berbahaya, sehingga masyarakat akan bersifat permisif. Jadi ada mencuri itu dianggap sah-sah saja, nggak ada kaitannya dengan iman. Berzina dianggap boleh, karena ini nggak boleh gitu ya. Jadi pendapat Murji'ah ini ketika diikuti, maka akan mendatangkan kehancuran terhadap moral manusia itu sendiri, sehingga mereka akan mentolerir penyimpangan dari norma akhlak yang berlaku, dan ini sangat berbahaya dan sangat tidak tepat untuk diikuti. Maka di antara aliran yang ada yang tepat untuk diikuti yang mana Bu? Monggo dipilih yang mana, yang penting bukan Murji'ah. Tapi kalau menurut saran saya, terlepas panjenengan itu ikut aliran apapun, saya pikir yang paling tepat kita ikuti kalau kita merujuk dari dalil-dalil yang ada, ya sebagaimana yang dipahami oleh paham Asy'ariyah tadi, yang namanya iman itu unsurnya ada 3. Jadi ada hati, ada lisan, dan amal itu terjadi sinkron ya. Jadi ada keterkaitan antara ketiganya, sehingga ketika seseorang itu mengaku beriman, ya lisannya mencerminkan lisan orang yang beriman. Amaliyahnya, perbuatannya mencerminkan orang yang beriman. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan, barangkali nanti bisa dipelajari sendiri, termasuk di sini Abu Hanifah itu ketika ditanya, iman itu kalau menurut Abu Hanifah ya, itu iman itu tidak mempunyai sifat bertambah atau berkurang, tidak ada perbedaan antara manusia dalam hal iman. Nah, itu monggo. Jadi ada banyak pendapat kalau menurut Abu Hanifah. Jadi menurut Abu Hanifah itu iman semua orang Islam itu sama, tidak ada perbedaan antara iman orang Islam yang berdosa besar dan iman yang, patuh itu, berarti dalam hal ini Imam Abu Hanifah ya, itu mengikuti pendapat bahwasanya iman itu stagnan, iman itu tetap, tidak naik, tidak turun. Nah, monggo panjenengan mengikuti pendapat yang mana, monggo banyak baca referensi supaya nanti memahami bahwasanya ternyata di dalam diri Islam itu ada banyak pendapat terkait dengan iman, terkait dengan konsep Tuhan gitu. Mudah-mudahan tambahan penjelasan materi dari saya bisa dipahami. Silahkan dibaca banyak-banyak terkait dengan materi yang akan kita ujikan pada UTS nanti. Sukses untuk semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.